firmankan dalam Al-Quran, Allah perintahkan dalam Al-Quran dengan tegas, di mana Allah menyatakan faqala ta'ala warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Dia berikan hak mahrajnya, dia berikan hak tajwidnya, dia indahkan bacaannya, tidak sembarangan baca Al-Quran, saudara. Ini perintah Allah, jangan sembarangan. Al-Quran Allah turunkan dalam 7 huruf, saudara. Dan Al-Quran diriwayatkan oleh para sahabat dengan kiroat yang diajarkan oleh Nabi. Sahabat nggak berani ngarang-ngarang kiroat, saudara. Sahabat Nabi yang mulia, sahabat Nabi yang kedudukannya begitu mulia, dekat dengan Nabi, nggak berani ngarang-ngarang kiroat Quran, tidak berani. Mereka hanya baca Al-Quran sesuai dengan kiroat yang diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan sesuai bacaannya bangsa Arab dan makhorijuf daripada keluarnya suara, saudara. Ini Nabi yang pesan, sampai Nabi mengatakan, iyyaka waluhun ahlil kitabi wal fisqi. Hati-hati, nggak boleh kalian membaca Al-Quran dengan lagu-lagunya orang kafir, dengan lagu-lagunya orang fasik, nggak boleh. Sampai Nabi mengatakan, saya ba'di aqwamun, akan datang setelah aku nanti, yaitu golongan umat, golongan manusia, yurajji'un al-Quran tarji al-ghina'i wan nawhi. Mereka akan menyanyikan Al-Quran dengan nyanyian-nyanyian lagu, dengan nyanyian-nyanyian rintihan, saudara. La yujawizu hanajirahum, bacaan mereka tidak melampaui tenggorokannya. Artinya Allah tidak ridho dengan bacaan mereka, saudara. Dulu Wali Songo berdakwah dengan gamelan, berdakwah dengan lantunan-lantunan syair Islam, berdakwah dengan lantunan qasidah, lantunan sholawat. Tapi tidak ada satupun Wali Songo yang melantunkan pembacaan Al-Quran dengan gamelan. Nggak ada, saudara. Giliran baca Quran, stop gamelan, stop lagu, stop nyanyian. Tahu-tahu kemarin di istana presiden, di depan presiden, di depan menteri agama, di depan pejabat-pejabat negara, di depan tamu-tamu dari luar negeri, tatkala digelar peringatan Isra Mi'raj di istana presiden di Jakarta, saudara, yang disiarkan secara langsung oleh TVRI, saudara, seorang dosen dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta maju membacakan Al-Quran. Bagaimana cara bacanya? Dia baca dengan langgam Jawa, langgam dalang, langgam pewayangan. Kurang ajar, biadab, saudara. Dia perolok Al-Quran, dia hina Al-Quran. Kurang ajar, kurang ajar. Mereka bilang nggak apa-apa dikombinasikan seni. Saudara, kalau hari ini Al-Quran dibacakan dengan langgam pewayangan, langgam dalang, langgam lagu-lagu Jawa kuno, saudara, maka besok, saudara, Al-Quran akan dilanggamkan dengan langgam jaipongan, langgam sinden, langgam dangdut, langgam pop, langgam rock, langgam lainnya, saudara. Kurang ajar, biadab. Nggak bisa. Ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Presiden dan Menteri Agama wajib untuk bertaubat kepada Allah, wajib minta maaf kepada umat Islam. Ini memalukan umat Islam. Anda tahu hari ini, saudara, kori-kori internasional di seluruh dunia mereka protes di istana negara, istana presiden, dalam acara kenegaraan. Al-Quran dilecehkan begitu saja, biadab, kurang ajar. Sekarang ulama-ulama protes, ulama Madinah protes, ulama Mekah protes, ulama dunia protes, kori-kori protes. Ini dia, saudara. Dipikir ulama takut kali, saudara. Oh, mentang-mentang presiden, mentang-mentang istana negara, dipikir habaib diam, kiai diam. Enggak, saudara. Pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Siapa mau coba-coba lecehkan Al-Quran, kami siap mati bersimbah darah untuk bela Al-Quran, saudara. Begitu saya tanya, siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap mati untuk Allah? Takbir, takbir. Presiden goblok.
Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya kacau, istananya menjadi istana iblis. Kenapa saya katakan presidennya goblok saudara? Kalau udah nggak ngerti agama, tanya dulu dong kepada para ulama, tanya dulu dong kepada kiai. Jangan sembarangan dia hina Al-Quran, betul? Betul. Ini menteri agama saudara, kurang ajar saudara, ngaku dari partai Islam, perilaku setan. Hari ini dia mengaku, oh itu ide saya, bukan ide presiden. Dia mau lindungi presiden saudara. Ya silakan kau lindungi presiden, tapi presiden tetap salah. Dia sebagai tuan rumah itu di istana presiden, mestinya dia bisa jaga. Nggak boleh Al-Quran dihina oleh negara, kurang ajar. Soekarno sang proklamator, Soeharto yang dikenal gagah, berani, disegani, ditakuti, tetap nggak berani kurang ajar kepada Al-Quran saudara. Gokodok kurang ajar kepada Al-Quran. Kalau ada yang nanya, Habib kenapa hina presiden? Dia hina Al-Quran. Saya akan hinakan siapapun yang menghina Al-Quran saudara. Orang yang menghina Al-Quran tidak berhak untuk dihormati saudara. Betul. Ini yang merekam daripada ceramah saya malam ini, sebar luaskan saudara. Silakan sebarkan di YouTube, sebarkan di internet, sebarkan dimanapun, dan ajak orang-orang saudara. Ini Al-Quran tidak boleh dihina oleh siapapun. Ini bukan urusan politik, ini bukan urusan siasa, ini bukan urusan jabatan dan kedudukan, ini bukan urusan dunia, ini adalah urusan akhirat. Al-Quran kita dihina orang, kurang ajar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di setiap aspek kehidupan. Sholatnya paling bagus, puasanya paling bagus, zikirnya paling bagus, zuhudnya paling bagus, tahajudnya paling bagus, aneka ragam amal ibadahnya paling bagus. Tapi sungguh pun begitu, Nabi tidak pernah melupakan untuk turun menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan Nabi juga tidak lupa untuk mencabut pedangnya, mengangkat senjatanya tatkala dibutuhkan untuk membela agama. Saudara, saking mulianya Al-Quran, saudara, Nabi mengingatkan kepada umatnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu sekalian Al-Quran, sebab nanti Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat, sebagai pembela bagi mereka yang suka baca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran saudara. Ingat, kalau pengadilan di dunia kita perlu pembela, apalagi pengadilan akhirat saudara. Dan ingat, kalau pengadilan di dunia yang menjadi pembela kita, pengacara-pengacara, advokat-advokat, di pengadilan Allah yang akan menjadi pembela kita adalah Al-Quran. Maka itu jangan sekali-kali meninggalkan Al-Quran. Saking mulianya Al-Quran, Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan, siapa orang yang baca Quran wa huwa bihi mahir ma'asafaratil kiramil bararah. Orang yang pandai baca Al-Quran, yang bagus baca Al-Qurannya, yang bagus tajwidnya, saudara, kedudukan mereka ma'asafaratil kiramil bararah, bersama dengan para malaikat yang mulia, malaikat yang agung, malaikat yang gak pernah maksiat kepada Allah. Sekali lagi saya tanya, kalau begitu Al-Quran mulia tidak? Suci tidak? Agung tidak? Apa boleh kita memperolok-olok Al-Quran? Apa boleh kita lekehkan Al-Quran? Apa boleh kita hinakan Al-Quran? Apa boleh kita rendahkan Al-Quran? Nggak boleh saudara. Oleh karena itu Pak, Bu, di dalam cara membaca Al-Quran pun ada aturannya saudara. Nggak boleh orang sembarangan baca Al-Quran. Nggak boleh. Allah firmankan dalam Al-Quran, Allah perintahkan dalam Al-Quran dengan tegas, di mana Allah menyatakan faqala ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Dia berikan hak mahrajnya, dia berikan hak tajwidnya, dia indahkan bacaannya. Tidak sembarangan baca Al-Quran saudara. Ini perintah Allah. Jangan sembarangan. Al-Quran Allah turunkan dalam 7 huruf saudara. Dan Al-Quran diriwayatkan oleh para sahabat dengan kiroat-kiroat yang diajarkan oleh Nabi.
Sahabat nggak berani ngarang-ngarang qiraat, saudara. Sahabat Nabi yang mulia, sahabat Nabi yang kedudukannya begitu mulia,